touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sekarang sebelum masuk ke pembahasan materinya, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Nisrina Zunaina, Nggak masuk. kenapa itu dia? Telat ya? Iya, telat, Bu. Nabila Ramadhani, Telat, Bu. Zatina Syah Putri, Hadir, Bu. Wanita Hafizah, Rafli Asmat Alamsyah, Telat, Bu. Abdurrahman Said, Telat, Bu. Rizky Febriantono, Telat. Fadli Hidayat. Telat. Waduh, banyak yang telat ya. Iya, Bu. Nanti tolong bilangin ya ke teman-temannya ya. Baik, Bu. Yang hadir di kelas Ibu hari ini, terima kasih. Oke, nah anak-anak, sekarang Ibu mengajari kalian mata pelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu nggak Ibu mau bahas materi apa? Nggak tahu. Oke, Nggak tahu. sekarang Ibu mau bahas akhlak terpuji. Jadi, kenapa Ibu mau bahas akhlak terpuji ini? Akhlak terpuji ini sangat penting bagi Ibu, bagi kalian juga. Kenapa? Karena agar dapat membiasakan diri dan berperilaku baik, jujur, sopan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Lagi-lagi ke bawah lagi. Oh, udah. Nah, di sini ada definisi akhlaknya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu secara etimologis berarti budi pekerti, watak, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, akhlak ini merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada diri seseorang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yang mau kita bahas hari ini, dan akhlak tercela yang mau kita bahas di pertemuan yang akan datang. Akhlak terpuji
Enggak, Bu. Oke, jadi akhlak terpuji ini adalah perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sini akhlak terpuji atau mudah atau dari kata hamidah yang berarti memuji adalah segala sifat perilaku dan tindakan yang baik sesuai dengan syariat Islam diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan serta kemaslahatan bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, akhlak muda ini merupakan cerminan keimanan yang kuat juga ketakwaan seorang muslim. Nah, jadi contohnya seperti kayak jujur dalam perkataan dan perbuatan, juga membantu teman yang sedang kesulitan gitu. Terus lanjut, di sini ada macam-macam akhlak terpuji. Apa saja anak-anak macam-macam akhlak terpuji? Coba sebutkan. Yang pertama ini ada Sidik, benar, yang kedua ada amanah, yes. Yang ketiga ada tawadu, yang keempat ada sabar, ya, yang kelima ada darmawan, jadi macam-macam akhlak terpuji ini ada 5. Nah, yang pertama ini sidik. Sidik itu apa sih? jujur, Ya, jadi sidik ini adalah kejujuran atau kesesuaian antara ucapan dengan hati nurani dengan kenyataan. Jujur ini merupakan sifat yang paling fundamental dalam Islam karena merupakan fondasi dari segala kebaikan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, juga sifat jujur ini mencakup jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertekad, dan jujur dalam bermuamalah. Jadi dalam Islam nih teman-teman, kejujuran itu merupakan akhlak yang sangat penting. Kenapa? Karena menjadi dasar semua kebaikan. Nah, contohnya seperti kayak tidak berbohong kepada siapapun, terus juga mengakui kesalahannya kalau misalnya dia yang salah atau apa gitu. Lanjut. Yang kedua ada amanah. Amanah ini apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? pesan yang harus dijalankan, Ya, atau dapat dipercaya. dapat dipercaya. Oke, jadi amanah ini berarti dapat dipercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab seorang muslim. Yang amanah akan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Ada yang mau baca nggak Quran surat An-Nisa-nya? Wanita mau baca? Baca. Boleh, Sob? Quran surat An-Nisa ayat 58. An-Nisa ya? Iya. Ya. Ini saya berapa, Bu? 58. 58. Bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi, Maha melihat. Oke, makasih Kak. Jadi amanah ini adalah salah satu sifat kenabian yang harus diteladani oleh setiap muslim. Nah, amanah ini adalah sikap kepercayaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya seperti kayak misal Konita nitip barang ke Davina, kan otomatis Davina akan menjaga barang Konita dengan sebaik mungkin ya, karena udah percaya gitu sama Davina.
terus juga tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Nah, contohnya ketika misal maaf nih, tidak meremehkan harta kekayaannya, atau misal ketika Davina mendapatkan nilai yang bagus, ya, tapi Davina ini tidak membanggakan dirinya di depan teman-teman, tapi justru Davina ingin membantu temannya yang sedang kesulitan dalam belajar. Tuh, paham? Oke, lanjut sekarang adalah sabar. Sabar. Apa sih kata guru sabar ini? Ya, Tahu? sabar adalah Kemampuan menahan diri dari keluhan, kecemasan, dan keputusan dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ini dibagi menjadi 3. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah dan takdir Allah. Nah, tentu dong, kita pasti punya masalah atau ujian yang berbeda-beda ya, entah masalah keluarga atau masalah ke teman atau masalah ke pasangan. Nah, contohnya seperti kayak tidak marah saat diajak temannya. Misal ketika wanita mendapatkan nilai yang bagus, terus kan otomatis wanita ini dapat tugas ya dari gurunya yang banyak tuh. Nah, terus juga wanita ini tetap mengerjakan tugasnya dengan sabar-sabar. Nah, tapi juga tidak mudah mengeluh gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada dermawan. Dermawan ini adalah sikap suka berbagi dan membantu orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Nah, seorang muslim yang dermawan menyadari bahwa hartanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Juga pendermawanan ini diwujudkan melalui seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kebaikan lainnya. Nah, misal contohnya ketika kita masih ada uang saku kita atau uang jajan kita, ya kita harus sisihin untuk bersedekah. Juga memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Gitu teman-teman. Di sini ada dari akhlak terpuji. Ada yang mau baca dari hadisnya? Tadi Nabila atau Rafi? Saya baca. Oke, Bu. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Oke, jadi pembahasan dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk mengajarkan dan menyempurnakan akhlak yang baik agar manusia menjadi pribadi yang baik dan berakhlak yang mulia. Nah, sekarang kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa akhlak terpuji adalah sikap dan perilaku yang baik harus dimiliki setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki akhlak terpuji ini, kita dapat berbuat baik kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia, sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik dan harmonis. Ya, sampai sini ada yang paham? Kalau misalnya ada yang paham, kita lanjut main games aja kali ya. Paham? Jawab. Nah, nanti main gamesnya spidol ini dioper kita sambil nyanyi ya. Nyanyinya bebas deh, apa aja, lagu anak-anak atau apa. Nah, ketika spidol ini berhenti di tangan Konita yang saya kasih pertanyaan. Kalau misalnya Konita bisa jawab, saya kasih hadiah. Siapa dulu kan ini? Nah, cepetan. Ya. Udah dari Raffi aja ya. Oke. Oke. Nanya apa ini? Apa Bu. aja bebas. Pada hari Minggu ya? Oke. 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya pamata ini. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping kamu yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik suara sepatu kuda. Konita. Soalnya apa saja ciri-ciri orang yang berakhlak terpuji? Oh, baca aja. Tadi ada
gurunya kaya, banyak duit. Ya, makasih Bu. Bangga. Lagi nggak? Lagi. Lagi Bu. Lagi gede ya. Betul, kaya kok. Nah, lagu yang lain dong. Ada apa? Cicak, cicak. Cicak, cicak, birini, birani amaraya. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagaimana cara membiasakan akhlak terpuji menurut Nabila itu gimana? Membiasakan. Bagaimana cara membiasakan akhlak terpuji? Coba sebutkan. Membiasakan akhlak terpuji. Iya, sebutkan maknanya. Apa ya? Membiasakan akhlak terpuji yaitu santun kepada orang tua. Terus betul katanya direndahkan, jangan memiliki ngobrol ngomong dengan orang tua, dengan guru, dengan orang yang lebih tua. Oke, udah ya. Udah. Yeay. Terima kasih Ibu Guru. Lagi nggak? Nah, udah Bu, udah. Nah, udah, ntar kenal lagi di situ. Oh, langsung saya Bu. Apa saja hikmah dari akhlak terpuji? Hikmahnya? Hikmahnya supaya kita murid-murid ini menjadikan anak yang soleh dan soleha. Habis itu santun kepada yang paling besar atau yang setaranya. Baik, itu Bu. Belajar. Iya, benar. Oke, dapat lagi.